kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang menurut saya adalah orang yang beruntung ya bisa ngobrol bersama beliau ini. Beliau adalah tokoh dari mulai tokoh pemuda ini menjadi tokoh yang sangat besar. Langsung saja kita sapa Kakanda Andriani, SIP MSI. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita kenalan dulu kali Kak ya. Mungkin teman-teman di sana ada yang belum kenal, tapi kalau saya pribadi sih mungkin sudah banyak, sedikit banyaknya saya udah tahu perjalanan Kakak. Tapi teman-teman mungkin ada yang belum tahu, boleh perkenalkan dulu terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Andriani. Kami berasal dari Kecamatan Keluang. Saya lahir 24 Februari 1994. Oh, beda 4 tahun Beda 4 tahun. saya. Saat ini ya, saya sedang menekuni kegiatan atau salah satu sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Oke. Ada lagi? Mungkin itu dulu. Oh iya. Di sini kita akan lebih menanyakan segalanya perjalanan Kakanda Apriyadi, dimulai beliau mungkin dari kecil sampai beliau ada di titik ini, di titik yang memang sangat istimewa kali ya, bisa dibilang begitu. Mungkin Kak, aku mau nanya dari kecil dulu nih ya. Dari kecil. Kakak memang lahir di Desa Keluang dan sekolah memang di sana atau ada sekolah di tempat lain? Kami memang pertama lahir memang di Kelurahan Keluang. Jadi dari masa kecil juga sekolah tetap di Keluang. Saya SD di SD 3 Keluang, terus melanjutkan ke SMP Negeri 2 Keluang. Setelah SMP saya pernah di Man Model Sekayu. Oh iya. Setelah Man Model Sekayu hanya 1 semester, saya pindah lagi kembali ke Keluang. Karena cinta. Saya kembali ke SMA Negeri 2 Keluang. Nah, jadi kalau ditanya perjalanan dari masa kecil, ya kami sama halnya dengan anak-anak desa. Karena dulu Keluang itu desa. Sama halnya dengan anak-anak desa seperti yang lainnya. Ya, kami terlahir dari cukup banyak adik-beradik. Saya 9 bersaudara. Wow. 9 bersaudara, saya yang paling terakhir. Saya paling terakhir. Background kami keluarga itu semua petani. Jadi tidak ada yang istimewa. Bahkan kalau diceritakan dari masa kecil, cerita yang realitas atau yang ini? Yang realitas dong, biar teman-teman kan tahu gitu perjalanannya. Jadi karena kami dilahirkan bahasanya dari keluarga yang cukup sederhana. Jadi karena mayoritas masyarakat Keluang itu tani. Memang kalau ibu asli orang Musi, dari Kayu Arat dan berdomisili di Keluang. Kalau bapak itu memang dari Jawa datang, tapi bukan transmigrasi. Dia datang ke Keluang itu tahun 69 sebelum transmigrasi. Jadi kami terlahir dari keluarga yang cukup sederhana. Jadi karena pada saat itu, tapi dari kesederhanaan itulah tumbuh bangkit rasa keinginan untuk maju. Kalau dikaitkan dengan masa kecil ya dikatakan cukup ini juga sih prihatin ya. Karena kami itu memang dari latar belakang keluarga yang cukup kurang pada waktu itu. Karena orang tua hanya tani, tapi tani itu buruh. Buruh itu bekerja di tempat orang lain. Oh, jadi bukan lahan sendiri ya? Di Keluang itu kan dulu nyadap karet. Nyadap karet itu punya orang. Jadi orang tua kami itu setelah kami meranjak SD SMP lah baru punya kebun sendiri. Nah, dengan keterbatasan itu ya kami cukup sederhana itu. Terkadang yang namanya dulu makan apa adanya itu sudah biasa. Jadi bahkan kami itu pernah di adik-beradik kami itu karena 9 beradik dan pada waktu itu kan masih kecil-kecil semua. Yang bekerja hanya orang tua. Terkadang saking menghematnya kami itu pernah saja makan satu
tampah orang 9. Jadi kalau goreng telur itu telurnya 2 tapi garamnya 2 sendok. Karena harus bagi 9. Iya. Itu kondisi pada waktu itu. Nah, dengan kondisi waktu itu saya SD, nah SMP, perjalanan kami SMP itu ada mulai mencoba untuk mencari uang sendiri. Oh, SMP. SMP itu kalau dulu teman-teman itu bahasanya ngambil buah sawit. Buah sawit itu sudah orang panen. Iya. Nah, saya pernah ikut itu. Dan juga di SMP saya mencoba nyadap karet juga. Tapi saya nyadap karet itu lebih sering di lahan orang lain juga. Padahal waktu di SMP itu orang tua sudah punya lahan sendiri. Iya. Berarti itu di hari libur ya? Enggak, pada waktu itu saya setelah saya pulang sekolah. Jadi kami itu kan sekolah kan cuma setengah hari. Jadi setengah hari itu habis sekolah saya nyadap karet di tempat orang lain. Jadi dari hasil sadap karet itu saya coba tabung. Nah, saya juga pernah buka pembibitan sawit pada waktu itu. SMP? Di SMP menjelang SMA. Okay. Di SMP itu, tapi itu ya saya coba untuk buka pembibitan sawit dan hasilnya saya jual. Nah, mulai dari SMP itulah yang bisa beli baju sendiri, bisa pada waktu itu bisa handphone sendiri dan masa itu. Nah, setelah itu melanjutkan SMA. SMA saya pernah di kurang lebih 6 bulan di Man Model, namun pindah lagi ke SMA Negeri 2 Kluang. Nah, di SMA Negeri 2 Kluang itu saya angkatan kedua karena sekolah baru. Jadi karena sekolah baru, jadi sekolahnya itu masih siang masuk. Jadi kami itu masih menggunakan gedung SMP. Jadi setelah SMP pulang, baru SMA 2 masuk. Jadi saya sekolahnya siang. Nah, pagi itu saya manfaatkan juga untuk nyadap karet di lahan orang. Pada waktu SMA saya nyadap karet itu sampai 3 tempat. Jadi setelah habis subuh saya berangkat. Satu tempat pertama mungkin dari habis subuh sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 10 di tempat kedua. Jam 10 sampai jam setengah 12 di tempat ketiga. Baru saya pulang ke rumah, sekolah jam setengah 1 pada waktu itu. Pulang setengah 5, saya ke tempat pembibitan. Maghrib baru pulang, dan itu rutinitas setiap hari selama SMA. Artinya tidak ada waktu untuk bermain ya? Kalau untuk bermain mungkin enggak, paling malam. Atau ketika ada ekskul di sekolah baru saya tidak aktivitas. Ketika ada ekskul baru. Nah, kemudian ya itu saya rutinitas selama SMA. Nah, walaupun alhamdulillah tempat saya nyadap karet itu memang sebenarnya kalau orang tua tidak pernah menyuruh saya sekolah sambil kerja. Tapi karena kami adalah terlahir dari keluarga sederhana, kami berpikir ya untuk bagaimana meringankan beban orang tua. Sampai kami itu memang tidak boleh kerja tempat orang lain. Dulu masih pakai sepeda. Kalau sampai sepeda kami itu digantung di atas rumah. Supaya tidak bolehnya bekerja ya. Tapi karena kami masih mencoba untuk ya belajar mencari, sehingga kami masih tetap. Nah, hasil alhamdulillah banyak, adalah sedikit uang tertabung, sehingga setelah itu saya melanjutkan kuliah. Nah, melanjutkan kuliah itu awalnya karena sudah cukup bagi kami selama nyadap karet dan juga lain sebagainya selama masa SMA itu. Saya pinginnya kuliahnya di Jogja pada waktu itu. Nah, cuman di 2012 ketika mau pendaftaran, kami ada sedikit musibah pada waktu itu. Tepatnya ibu kami sakit 1 tahun di Civitas. Alhasil 2013 menikah. Nah, dari momen itu saya mengambil kesimpulan saya kuliah di Palembang pada waktu itu. Akhirnya memutuskan untuk di Palembang. Kuliah di Palembang. Nah, kuliah di Palembang itu saya kuliah di Universitas Taman Siswa Palembang. Tujuan saya di Universitas Taman Siswa karena di Palembang pada saat itu yang ada ilmu pemerintahan itu di Taman Siswa. Waktu itu ada 2 kalau tidak salah, Taman Siswa sama Indo Global Mandiri. Tapi Indo Global Mandiri itu baru buka 2 tahun pada waktu itu. Artinya sudah sejak dulu ya ingin mempelajari banyak tentang pemerintahan. Ya. Tertarik dengan dunia pemerintahan. Tertarik di dunia pemerintahan itu mungkin setelah saya SMA.
Sehingga saya pada waktu itu kuliah, saya ingin kuliah kalau ngambil di ilmu pemerintahan. Nah pada waktu itu memang tujuan awalnya dari Jogja, tapi karena ada kondisi pada waktu itu sambil saya tuh kuliah di tahun pertama itu tidak, kalau kuliah itu pulangnya ke rumah sakit. Jadi sambil jaga ibu, rawat ibu di Caritas, taman siswa dengan Caritas itu kan tidak terlalu jauh. Jadi saya tuh pulangnya kampus rumah sakit pada waktu itu. Jadi ya singkat cerita, saya menyelesaikan kuliah di taman siswa. Nah sempat setelah di taman siswa, saya sempat ngambil S2-nya di Unsri pada waktu itu. Nah di Unsri itu di 2016-17. Nah karena persiapan pada waktu itu saya maju juga sebagai calon legislatif di 2019. Di 2019. Ya. Jadi saya memutuskan pada waktu stop. Nah stop, setelah stop baru kemudian saya melanjutkan lagi S2-nya di Taman Siswa kembali. Taman Siswa di Magister Ilmu Pemerintahan juga. Itu setelah Pileg. Setelah Pileg 2019. Setelah pada saat Pileg masih berjalan dan di 2019 akhir saya menyelesaikan S2 setelah selesai proses Pileg 2019 pada waktu itu. Nah, itu dari kecil sampai ke dunia pendidikan. Ini sudah sangat panjang sekali ya perjalanan dari SD sampai dengan universitas. Nah, kan dari dulu sudah tertarik dari lulus SMA ya, sudah tertarik di dunia pemerintahan. Pernah nggak sih Kak dulu waktu kecil terbayangkan atau terbesit di dalam pikiran, memang sepertinya aku bakal kayak gini nih nanti, ada di posisi ini gitu? Kalau dulu saya tidak pernah berpikir bahwa kami harus di posisi saat ini di DPRD atau lainnya. Bagi kami hanya mengalir pada waktu itu. Nah cuman memang ada satu motivasi ketika kami SMA. Jadi ya yang pertama rasa keterpanggilan. Jadi kondisi kami Keluang ini kan satu kecamatan yang memang kami berpikir di waktu SMA itu bahasanya agak cukup tertinggal dari infrastruktur jalan pada saat itu dan lain sebagainya. Saya hanya berpikir kalau saya mau berkontribusi, berbuat membangun tanah kelahiran, maka saya harus masuk ke dalam sistem. Kalau kita tidak masuk ke dalam sistem, maka kita tidak bisa membenahi seperti itu. Nah jadi dari SMA saya sudah menargetkan untuk mengambil kuliah di ilmu pemerintahan dan harus aktif di organisasi, sehingga ini yang menjadi bekal untuk ya, ketika ada keinginan masuk ke dalam dunia pemerintahan seperti itu. Bicara tentang keinginan Kakanda untuk memajukan desa ya, memajukan tempat tinggal. Saya baca sekilas tentang beberapa pencapaian yang sudah Kakak capai jauh sebelum duduk di kursi DPRD sekarang. Salah satunya pelopor Rp1.000 membangun desa. Itu boleh diceritakan dulu Kak? Program Rp1.000 membangun desa itu kami luncurkan di 2015 pada waktu itu kalau nggak salah. Itu udah kuliah? Sudah kuliah. Jadi memang pada waktu itu kami aktif di kegiatan kepemudaan. Jadi memang di bawah naungan Forum Suara Pemuda Sumsel pada waktu itu. Nah, saya menggagas satu program Rp1.000 membangun desa. Program Rp1.000 membangun desa itu sebenarnya slogan saja Rp1.000. Jadi kami menghimpun masyarakat yang bahasanya ekonomi ke atas, yang ingin berbagi kepada ekonomi yang menengah ke bawah. Jadi kami membuat posko pada saat itu. Ada posko Rp1.000 membangun desa, itu letaknya di sebelah rumah orang tua kami, ada satu posko pada waktu itu. Jadi selama program Rp1.000 membangun desa itu dari 2015 sampai di 2019, 4 tahun. Sekitar 4 tahun. Nah dari 4 tahun itu kami tidak pernah juga program itu meminta kepada masyarakat dan menggunakan proposal. Jadi bahasanya itu kami ketika masyarakat yang ingin membantu langsung datang ke posko
atau ke tempat bakti sosial. Jadi konsepnya itu Rp1.000 itu adalah murni dana dari seluruh masyarakat yang ingin berbagi. Jadi setiap bulannya itu kami laksanakan kegiatan. Jadi yang rutin tiap bulan itu pembagian sembako untuk yang bahasanya memang layak dibutuhkan, dan juga ada beberapa rumah yang kami bedah rumah itu kalau nggak salah ada 5 rumah, dan 5 rumah itu kita dari nol, dari fondasi sampai dengan selesai, dan itu tidak ada biaya tukang. Jadi tukang itu kita gotong royong. Jadi tukang gotong royong yang bapak-bapaknya. Jadi warga yang lain kadang ada yang bawa makanan untuk makan tukang. Tapi gotong royong kami itu kalau bedah rumah itu kan nggak cukup 1-2 hari. Iya, benar. Bahkan satu rumah itu sampai di 2 minggu sampai 1 bulan baru selesai. Karena dia pasangnya pakai batu kan. Nah, jadi kami tukangnya itu gotong royongnya itu kalau di hari biasa itu dari jam 3 sore. Dari jam 3 sore sampai ke malam. Ya, karena masyarakat yang lain bekerja dulu paginya. Terkecuali kalau di hari Minggu kita dari pagi. Karena kita tidak ada membiayai untuk biaya tukang dan semuanya gotong royong, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat pada waktu itu. Jadi kita sore sampai ke malam. Nah, itu yang bedah rumah sekitar 5 rumah. Kita ada juga bangun jalan setapak, bangun jembatan, gorong-gorong, penimbunan jalan. Yang paling banyak itu kalau momen di Ramadan kita ada santunan anak yatim dan fakir miskin pada waktu itu. Jadi kalau kami total dari seluruh kegiatan itu kurang lebih di 1,5 miliar lah masuk dalam program Rp1.000 Indonesia selama 4 tahun itu. Ya, selama 4 tahun itu. Tapi yang lebih banyak juga di momen Ramadan. Momen Ramadan itu karena momen untuk berbagi kepada anak yatim. Walaupun itu ada juga donatur yang skala besar yang memberikan itu. Nah, itu semua kegiatan sosial. Nah, kebetulan karena kami itu dari kelas 2 SMA itu sudah bawa acara MC di acara akad nikah, resepsi. Jadi setiap bulan kami laporkan kepada masyarakat umum. Jadi bulan ini misal terkumpul 10 juta, maka pengeluaran untuk biaya sembako sekian dan sekian. Nah, tapi pertamanya itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya, betul. Jadi bedah rumah yang pertama itu kami ingat betul. Bedah rumah yang pertama itu kami baru ada uang kurang lebih 10 juta pada waktu itu. Nah, material yang pertama saja pada waktu itu kurang lebih di 25. Itu di lain bantuan masyarakat. Jadi saya tuh sempat menggadaikan KTP di toko bangunan. Jadi KTP kami itu sempat kami digadaikan di toko bangunan pada waktu itu di bedah rumah yang pertama. Nah, tapi alhamdulillah pada waktu itu Pak Bupati juga hadir pada saat launching pertama bedah rumah itu. Tapi alhamdulillah dalam 1 minggu selesai, KTP bisa diambil kembali kan. Dan alhamdulillah rumah pertama selesai, dilanjutkan rumah kedua, ketiga sampai kelima. Oke. Dari sejauh perjalanan pelopor, apa sih Rp1.000 membangun desa ini memang pure kerja komunitas ini atau ada campur tangan dari pemerintah? Nah, kalau Rp1.000 itu murni semuanya dari kegiatan donatur. Kita tidak ada Rp1.000 pun mengambil dari pemerintah. Nah, Rp1.000 itu kan hanya sekedar slogan tapi kami tidak pernah minta juga kepada masyarakat. Kami itu tidak pernah jalan ke masyarakat, tapi masyarakatnya menghantarkan. Tapi belum pernah ada juga masyarakat yang mengantarkan itu Rp1.000. Ya. Ada juga banyak yang dalam bentuk bahan. Misal kami bedah rumah ada yang dalam bentuk semen, ada yang dalam bentuk material, ada juga seperti itu. Artinya jiwa sosial di Kelurahan Keluang ini patut diacungi jempol ya. Pada waktu itu kita tiap bulan rutin royongan. Nah, stopnya program Rp1.000 itu yang pertama pada waktu itu di 2019 saya stop karena menjelang pemilu. Sekitar 5 bulan menjelang pemilu. Kenapa kami stop? Karena posisinya saya sebagai calon pada waktu itu. Nah, saya tidak ingin bahwa kegiatan Rp1.000 ini dicampur adukan dengan politik pada waktu itu. Nah,
sehingga 2019 di bulan 4 saya pileg pada waktu itu dan belum mendapatkan kesempatan. Nah, lanjut lagi di bulan 6 kami start lagi. Jadi walaupun pada saat itu kami tidak terpilih, kami lanjut lagi program Rp1.000. Masih di bulan 5-nya, setelah bulan 4 pileg kami kalah, bulan 5 bulan puasa kami masih bukan kalah Mas, belum dapat kesempatan. Tapi bulan 5-nya kami masih menjalankan kegiatan santunan. Nah, terakhirnya kali stop itu pada saat Covid pada waktu itu. Setelah Covid saya menikah. Nah, ketika menikah dan teman-teman anak-anak muda yang memang pengurusan kami itu hampir 80% menikah. Nah, ketika menikah itulah kegiatan ini sudah hampir kendor karena posisi ada tanggung jawab dengan keluarga masing-masing. Nah, sampai saat ini posisinya lagi stop karena setelah kami menikah itu kawan-kawan juga menikah. Ya, karena kan posisi kami tidak bisa lagi full seharian berpikir untuk masyarakat karena kita ada tanggung jawab keluarga. Nah, tapi saat ini pun saya sudah sering nanya sama anak-anak muda yang di bawah kami di Keluang, kalau memang ada yang ingin menggerakkan, maka kami siap bergerak di belakang sebagai sponsor seperti itu. Nah, mungkin ini belum, tapi dalam waktu depan ini itu akan kami launching kembali. Karena saya ingin mengklirkan dulu, karena 2024 ini saya masih tetap mencalonkan. Nah, setelah pencalonan ini selesai, tidak ada lagi aura politiknya, baru saya akan kembali aktifkan lagi. Karena kegiatan Rp1.000 itu memang kegiatan sosial yang tidak saya campurkan dengan kegiatan politik. Oke, berarti dari perjalanan yang sudah dilalui tadi saya tangkap bisa dikatakan pengusaha ya. Dari apa ya? Dari SMP sudah mulai ada pikiran untuk mencari uang sendiri, untuk berusaha sendiri. Terus dari pelopor 1000 membangun desa itu mungkin dari organisasi ya. Nah, berbicara tentang organisasi, saya rasa tidak hanya organisasi yang menaungi Rp1.000 membangun desa ini saja yang digeluti atau diikuti gitu kan. Kalau organisasi saya tuh bahasanya hobi, beda bahasanya kalau sudah hobi. Saya organisasi itu memang dari bangku SMP. Tapi organisasi di SMP itu ya kayak seperti OSIS, PMR, Pramuka, SMA pun sama. Semasa SMA sampai dengan selesai itu, saya dulu diawali dari ketua DKR dulu, Dewan Kerja Ranting Pramuka Keluang itu 7 tahun. Jadi 3 masa periode saya tidak ini kan, itu pun saya minta diganti pada waktu itu. Nah, dilanjutkan dengan banyak organisasi di sekolah pada waktu itu, PMR lain sebagainya, OSIS juga. Nah, lanjut saya ke dunia perkuliahan. Dunia perkuliahan juga saya berpikir di ilmu pemerintahan ini kan ilmu sosial dan bukan ilmu pasti. Betul. Jadi ilmu itu tidak mungkin saya hanya dapatkan di bangku kuliah. Jadi saya menggeluti organisasi. Diawali dengan, kalau di fakultas kami, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Sospol, itu ada namanya BEM juga. Tertingginya kalau di fakultas itu gubernur. Nah, saya pernah di gubernur mahasiswa pada waktu itu di BEM Sospol. Nah, setahun saya menjabat gubernur mahasiswa, saya mencalonkan diri sebagai presiden pada saat itu. Tapi presiden tanpa wilayah karena presiden mahasiswa di kampus. Alhamdulillah kami pada waktu itu terpilih dengan jumlah suara yang cukup lumayan banyak, lebih dari separuh dari lawan pada waktu itu. Saya terpilih jadi presiden mahasiswa di BEM Taman Siswa Palembang. Itu waktu semester berapa? Saya gubernur di semester 3 sampai semester 5, semester 5 sampai semester 7 saya presiden mahasiswa. Nah, selain itu juga ada organisasi luar yang kami ikuti. Dulu saya pernah koordinator Sumbaksel pendidikan politik bagi pemuda. Dulu Center for Election and Political Party, pendidikan pemilih pemula, persiapan Indonesia Emas 2045 pada waktu itu.
Jadi saya sempat di koordinator Sumbangsel, dan saya juga aktif pada waktu itu di berbagai organisasi kemahasiswaan juga. Ya kalau di eksternal di HMI, saya HMI cabang Palembang. Kalau di mahasiswa kedaerahan ya saya juga di IMUBA. IMUBA itu Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin itu sempat vakum sekitar lebih dari 5 tahun pada waktu itu, hampir 10 tahun. Kembali aktif di 2012-13 pada waktu itu. Saya juga ikut di awal pertama pengaktifan sampai ke dulu mes yang di Rusun. Yeah. Itu kan sudah lama tidak berpenghuni ya. Saya pertama kali juga ikut untuk persiapan pemeriksaan dan lain sebagainya. Sebelumnya di IKAMUBA sering berkantor IMUBA, itu di IKAMUBA yang dulu di Demang Mebardau. Nah, di IMUBA saya juga aktif. Terakhir di sekretaris pada waktu itu 2016-2017 saya mengundurkan diri dari sekretaris IMUBA karena saya persiapan untuk pencalonan legislatif pada waktu itu 2017 saya mengundurkan diri. Selain itu, selama masa kuliah, selain organisasi di kemahasiswaan, ada juga berbagai organisasi kemasyarakatan. Ya saya dulu ada namanya Laskar Merah Putih. Laskar Merah Putih itu kalau sekarang aktif. Dulu saya pernah ketua harian Sumsel waktu itu. Tapi saya pernah tidak aktif kembali karena dulu di 2016 sampai saya pernah rakernas di Medan Laskar Merah Putih, saya sempat ketua harian di Sumsel. Artinya sudah banyak sekali pengalaman bersosialisasi melalui organisasi-organisasi yang diikuti ini ya. Ya karena bagi kami kalau ingin ke depan masuk dalam dunia pemerintahan, miniaturnya suatu pemerintah itu organisasi. Karena sama pemerintahan dengan organisasi itu. Maka dasar orang mau ikut atau bergabung dalam dunia pemerintahan itu kalau dia sudah ada dasar berorganisasi maka ya terbiasa ya. Nah, berbicara tentang organisasi, kan kita semua udah tahu ya, organisasi itu anak-anak organisasi itu aktivis lah ya, aktivis itu tidak selalu ada di mendukung pemerintah, mendukung, kadang ada protesnya, kadang pro, kadang kontra. Nah, sekarang bagaimana pandangan kakak setelah kakak menjadi anggota legislatif? Kalau bagi kami untuk adik-adik aktivis, adik-adik mahasiswa, memang kita harus wajib sebagai agen kontrol. Karena satu-satunya idealisme yang masih tegak lurus itu adalah mahasiswa. Kalau hari ini mahasiswa tidak mau mengkritiki pemerintahan, maka siapa lagi? Kalau kami bahasanya mengkritik pemerintah itu artinya bukan artinya mahasiswa itu anti pemerintah, bukan. Tinggal lagi flashbacknya untuk adik-adik mahasiswa aktivis yang saat ini sedang bergelut di dunia aktivis, ya kalaupun kebijakan daripada suatu pemerintah itu dirasa tidak mengena dan tidak tepat sasaran kepada masyarakat, ya harus dikritik. Dan itu kritik itu bukan rasa kebencian kepada pemerintah, tapi rasa kecintaan. Tapi jangan lupa juga kalau ada kebijakan pemerintah yang tepat sasaran harus diapresiasi juga oleh adik-adik mahasiswa. Karena bagi kami corong utama sebagai kontrol daripada pemerintah itu adik-adik mahasiswa, karena idealisme mahasiswa itu belum terganggu dengan kepentingan-kepentingan lain. Gitu. Nah, saya penasaran apa yang kakak rasakan ya dulu seorang aktivis yang mungkin pernah berada di posisi pro ataupun kontra ya, kontra dengan pemerintah ataupun dengan anggota legislatif atau gimana. Sekarang kakak berada di posisi anggota legislatif yang mungkin saja teman-teman mahasiswa itu ada yang akan berontak atau gimana gitu kan. Bagaimana rasanya saat ini? Memang pada saat kami kuliah itu pernah saja dalam seminggu itu lebih dari 5 kali aksi. Nah, itu dia. Saya juga sering jadi koordinator aksi, orator pada saat
demo dan lain sebagainya sebagai mahasiswa, sampai pada waktu itu tidak hanya di eksternal juga demo di Kabupaten Musi Banyuasin. Ya memang pada waktu itu pikiran ketika jadi aktivis ini kita selalu benar. Kita selalu benar ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran, kita hanya menyalahkan. Tapi kalau ketika sudah berada di dalam saat ini, ya terkadang saya juga berpikir, dulu posisi saya demo, sekarang saya kena demo kan. Nah itu dia. Nah tapi ya memang inilah perjalanan dan dinamika dalam suatu kehidupan. Ya artinya ketika saya ada pendemo yang hadir ke pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, ya bagi kami sebenarnya memang itu sudah biasa. Karena sebelumnya kami juga sebagai pelaku itu. Yang terpenting demo itu bagi kami, demo itu baik juga, dengan catatan itu tanpa ada tunggangan atau tanpa ada kepentingan lain. Ketika demo itu memang mensuarakan aspirasi masyarakat dengan mungkin adanya kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada masyarakat, itu sah-sah saja. Dan bagi kami itu harus ada kontrol juga bagi masyarakat. Yang penting demo itu tidak ada unsur kepentingan lain yang menunggangi. Dari banyaknya perjalanan yang sudah kakak lalui, tadi sudah banyak juga terobosan-terobosan yang kakak lakukan. Nah, ada tidak orang-orang yang menyepelekan terobosan-terobosan kakak itu karena mungkin dipandang kakak dari keluarga yang sederhana atau gimana gitu kan? Kalau disepelekan pasti ya, karena di dalam dunia politik ini bahasanya ya saya bukan background anak orang politik. Iya betul. Saya background anak petani yang memang tidak ada satupun keluarga saya itu bergelut dalam bidang pemerintahan ataupun politik. Jadi bahasanya itu saya tidak bisa menjual bin kalau di dunia politik, karena saya, orang tua saya bukan orang politik. Artinya saya harus merintis karir di dunia politik itu harus dari nol. Nah, tentu karena pandangan masyarakat itu ketika kita bukan keluarga dari orang politik itu agak sulit. Maka banyak juga sebenarnya yang bahasanya meragukan dan meremehkan ketika kita mencalonkan diri bisa terpilih atau tidak kan itu. Terlepas juga terkait masalah pembiayaan karena pencalonan. Tapi semua itu alhamdulillah terbantahkan. Saya 2 kali mencalonkan diri di DPRD. 2019 itu saya masih kuliah, masih bujangan juga pada waktu itu. Pertama kali saya mencalonkan diri itu bukan saya yang memberikan uang kepada masyarakat. Jadi 2019 itu malah saya sebagai calon itu cukup banyak mendapatkan bantuan dari masyarakat, baik dalam bantuan seperti snack, tenda, juga sound system, dan juga aqua, air minum. Bahkan kalau aqua itu lebih dari 1000 dus pada waktu itu. Dan juga banyak yang bantu dalam bentuk uang. Ya mungkin itu timbal balik juga sih sebenarnya dengan program sosial kami sebelumnya, sehingga sebagian masyarakat peluang pada saat itu berpikir ya kalau selama ini kami yang menggerakkan kegiatan sosial untuk masyarakat melalui Rp1.000, ya, sekarang kami juga ingin balas melalui masyarakat untuk menjadikan kami pada waktu itu. Sehingga 2019 itu tidak kurang dari 100 juta kami bantuan masyarakat. Walaupun ada yang bantu dalam bentuk uang 100.000, 1 juta, ada yang lebih dari itu. Bahkan yang membuat kami terharu di 2019 itu tidak sedikit juga masyarakat yang telah kami bantu dalam kegiatan sosial itu yang karena tidak bisa membantu secara ekonomi, mereka membawa hasil kebun mereka seperti pisang, ubi, sehingga kami itu di Pusku
hidupnya kegiatan di posko kami itu bahkan untuk makan itu dari masyarakat. Sehingga 2019 itu saya sebagai calon yang mungkin pada waktu itu tidak menggunakan amplop sama sekali untuk diberikan kepada masyarakat, bahkan banyak saksi kami itu tidak mau dibayar pada waktu itu. Alhasil di Dapil 1 pada waktu itu masih bergabung Kecamatan Sekayu, Kota Sekayu, Sungai Kerujira dan Keluang. Dari Dapil 1 pada waktu itu hanya ada 12 kursi, tapi dari 12 kursi itu kami mendapat peringkat 13. Jadi kami tidak sempat dilantik pada waktu itu. Terakhir dengan kursi yang terakhir itu selisih 29 pada waktu itu. Sehingga singkat cerita kami belum berhasil di 2019. Nah, kemudian dengan ketidakberhasilan itu ya kami tetap teguh dengan pendirian bahwasanya walaupun ada juga yang mencibir ketika tidak terpilih ya pasti habis dalam merokok. Tapi alhamdulillah bagi kami ada hikmahnya juga. Setelah kami kalah dari 2019, mungkin itu awal dari kebangkitan kami, kebangkitan dalam hal ekonomi. Mungkin ini adalah takdir dari Tuhan dengan jalan yang berbeda. Jadi 1 minggu setelah ditetapkan kalah oleh KPU dengan mendapatkan kursi ke-13 dari 12 kursi yang tersedia, kami mencoba usaha. Jadi 1 minggu setelah itu kami coba main eksa, mengambil ekskavator, walaupun ya sebagian masyarakat juga nggak percaya kalau kami yang ambil eksa. Balik lagi jadi pengusaha dulu nih. Karena pikir masyarakat kan ya dengan latar belakang kami dan juga baru kalah dalam calonan legislatif, tapi kami sempat bangkit pada waktu itu hanya 1 minggu setelah itu kami ngambil eksa. Alhamdulillah eksa kami cukup berkembang pada waktu itu karena satu-satunya di Kecamatan Keluang itu belum pernah ada ekskavator, sehingga kami sebagai perintis pertama. Nah, dari situlah alhamdulillah ekonomi kami bangkit. Alhamdulillah bertambah dari 1 bertambah eksa, dan juga kami mencoba membuka kayak kompleks atau perumahan tapi kaplingan tanah yang sekarang kami buat komplek Andrea di Permai. Dan alhamdulillah itu sudah pengusaha sekaligus pejabat sekaligus lah. Jadi di Keluang memang kami buat komplek Andrea di Permai. Ya, sekarang alhamdulillah sudah berjalan. Dan selama 3-4 tahun ini sudah 200 lebih yang memang mengambil tanah di situ, dan sekarang sudah 60 kakak lebih yang berdomisili. Jadi ada hikmah bagi kami ketika mungkin 2019 kami belum difokuskan untuk di DPRD, tapi difokuskan dulu dan ditakdirkan untuk menguatkan ekonomi. Nah, alhamdulillah ekonomi agak lumayan pada waktu itu. Jadi dimulai dari eksa, kami juga membuat kayak komplek jadi, dan dari bekal itulah kami ya kembali bermasyarakat, ya aktif juga di berbagai organisasi. Kami ketika kalah itu kami tidak pernah menghilang dari Keluang, malah kami lebih aktif bermasyarakat di Keluang pada waktu itu dengan berbagai organisasi. Pada waktu ya sempat juga selain dari itu di organisasi Karang Taruna, ya, kami juga sempat di koordinator 1 Karang Taruna Kabupaten pada waktu Kabupaten Lebak. Juga kami ikut juga kegiatan aktif di kegiatan keagamaan, ya ada NU. Sampai saat ini saya di NU sebagai wakil ketua PCNU Kabupaten Musi Banyuasin. Saya juga ketua ISNU Ikatan Sarjana NU Kabupaten Musi Banyuasin. Saya pernah juga sekretaris lembaga dakwah NU, ya walaupun kami bukan latar belakang anak pondok, tapi kami tetap aktif di kegiatan organisasi keagamaan. Nah, dengan bekal itulah yang menjadi penyemangat kami 2024 ini untuk kami maju kembali. Ya, bismillah pada waktu itu tadi latar belakang kami keterpanggilan, karena
kalau kami tidak masuk ke dalam sistem, kami tidak akan mampu membenahi sistem yang dampaknya itu adalah untuk merubah ke arah kebaikan pada daerah. Karena kami ingin ada satu perubahan walaupun kecil di tanah kelahiran kami, tapi walaupun kecil itu akan dampaknya dirasakan oleh masyarakat, tapi harus melalui kami. Iya. Nah, bagi kami itu yang menjadi dasar kami. Yang kedua, memang kenapa kami masih tetap mencalonkan diri, ada dorongan juga. Ya, dorongan juga salah satunya dari ibu pada waktu itu. Jadi terakhir kami sebelum ibu meninggal di rumah sakit, dia sempat berbicara kepada kami. Cukup ya, kita keluarga yang memang tidak ada latar belakang di pemerintahan, tapi almarhumah memesankan kepada kami ke depan harus menjadi orang yang bermanfaat dan harus menjadi, bahasanya, masuk dalam pemerintahan untuk merubah ya, paling tidak ada hal yang kita bangun di tanah kelahiran. Nah, atas dasar itulah saya kembali mencalonkan diri, karena motivasi dari almarhumah itu yang menjadi dasar kami sebagai motivasi juga untuk kembali. Walaupun pada saat itu saya masih kuliah. Nah, kuliah ini pun sebenarnya saya kuliah itu mungkin agak berbeda juga dengan kawan-kawan yang lain. Kenapa begitu? Jadi saya kuliah itu selain di organisasi, kalau tidak salah ada 14 organisasi pada waktu itu. Waktu kuliah, dan saya sekitar 8 ketua pada waktu itu. Tapi saya masih tetap ingin belajar berusaha. Selama saya kuliah itu hanya ngojek yang tidak. Selama saya kuliah saya pernah buka warung kopi. Walaupun itu pegawainya saya ajak teman-teman yang kuliah. Setelah warung kopi, saya buka tempat sarapan di sepanjang di ruko arah di Jalan Sudirman pada waktu itu. Selain itu saya juga pernah buka tempat makan dan sampai ke pecel lili pada waktu itu. Saya pecel lili, ingat saya pada waktu itu sampai 3 tempat pada waktu itu. 3 tempat, ada juga steam pada waktu itu. Nah, steam motor kami itu kalau siang yang pekerjaannya memang anak-anak muda Palembang yang orang mencari pekerjaan. Nah, kalau malam itu adik-adik mahasiswa. Jadi kami steam motor itu buka sampai jam 12 malam. Jadi saya kuliah itu, selain saya kuliah berorganisasi, ya saya tetap menggeluti dunia usaha. Bahkan sampai pada zamannya Batu, ya saya juga menjadi pengusaha belajar usaha di Batu. Sampai saya punya berapa karyawan pada waktu itu, sekitar orang 20 karyawan pada waktu itu, pada saat masa kuliah. Nah, dan atas dasar ada usaha itulah ya menjadi dasar kami untuk berusaha dan berusaha yang lebih besar. Karena bagi kami tidak mungkin juga kita itu usaha langsung jadi besar. Orang yang berhasil usahanya, yang dilihat itu kan ketika sudah berhasil dalam skala besar. Tapi orang tidak pernah melihat proses. Prosesnya kami itu ya sekarang saja mungkin pandangan masyarakat ya usaha di skala besar. Tapi dulunya saya pernah buka yang kecil, dari counter, warung makan, pecel lele. Saya juga pernah buka warung sarapan, buka steam, dan itu semua dilakukan ketika saya kuliah. Nah, jadi ya semasa saya kuliah ya sambil belajar berusaha pada waktu itu. Nah, sehingga hasilnya pada waktu itu saya ambil tanah kaplingan di Palembang. Nah, atas dasar tanah kaplingan itulah saya mencoba hitung-hitung. Jadi saya buka sendiri kaplingan di Keluang. Jadi saya buka, pertama sekali ada tanah kaplingan di Keluang itu saya. Tapi saya belajar ngambil ilmunya karena saya ngambil tanah kaplingan di Palembang. Hasil dari saya buka pecel lili, hasil dari saya buka steam, buka rumah makan pada waktu itu. Nah, jadi saya adopsi, saya buka usaha itu di Keluang. Artinya ya kata orang belajar dari pengalaman itu memang benar-benar ada ya. Memang betul. Ya memang harus belajar dari pengalaman. Iya. Seperti itu.
Nah, setelah sekarang kakak udah duduk nih di kursi legislatif di DPRD Kabupaten, apa sih yang ingin kakak sampaikan ke masyarakat, keluarga, ataupun mentor yang sudah mengantarkan kakak duduk di sini itu? Apa yang ingin kakak sampaikan? Ya tentu tidak lain ucapan terima kasih, dan saya juga bersyukur dengan segala keterbatasan. Saya pikir kenapa saya katakan segala keterbatasan, karena saya bukan background yang bisa menjual nama orang tua dalam dunia politik. Karena orang tua saya ini adalah petani. Sebagai perintis tentu saya tidak mampu berjuang sendiri untuk mencapai sampai dengan titik terpilihnya sebagai anggota DPRD. Artinya banyak sekali baik dari keluarga, teman, saudara, dan juga masyarakat yang mensupport. Bahkan tidak hanya mensupport dukungan suara, juga materi kepada kami. Ya, kami ucapkan terima kasih. Terkhusus juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di dalam wilayah kelurahan. 2024 ini saya terpilih, pada saat ini duduk, saya mendapatkan 67% suara dari Kelurahan Kluang dengan total 1.600 itu dengan tidak mengeluarkan Rp1.000 pun. Dan saksi saya di Kelurahan Kluang sampai di pemilu 2024 ini tidak mau dibayar. Itu ada 3 tempat yang saya tidak menggunakan amplop pada waktu itu. Kelurahan Kluang, ada di Desa Mekarsari dan di Desa Sumber Agung. Yang saya pikir dengan 3 tempat ini saja sebenarnya saya sudah bisa mendapatkan 1 tiket kursi di DPRD. Nah, baru kemudian saya bergerak ke wilayah luar, Sungai Lilin, karena dapil kami Sungai Lilin, dan juga desa-desa lainnya. Artinya ya kami dengan segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih, karena kami yakin dan sadar kami duduk di DPRD ini ya sekaligus membantah tidak harus DPRD itu menggunakan uang bisa jadi. Kenapa demikian? Ya boleh saja dicek, terkhusus 3 tempat tadi, Kelurahan Kluang, Sumber Agung, dan Mekarsari, tidak ada 1 amplop pun dari kami ketika mau mencalonkan diri. Itu di 2 kali. Jadi 2019 saya juga tidak pakai amplop, 2024 di Kelurahan Kluang itu juga tidak pakai amplop. Padahal calon di Kelurahan Kluang itu ada 4 pada waktu itu. Dan alhamdulillah masyarakat masih dapat memberikan amanahnya kepada kami. Artinya ini sebenarnya beban moral bagi kami pada saat ini duduk di DPRD ini, karena kami duduk ini amanah masyarakat yang memang menggantungkan harapannya untuk pembangunan Kluang ke depan. Maka ya kami juga melalui momen ini menyampaikan kepada masyarakat Kluang, ya mohon bersabar, dan kami juga tahu karena kami ini lahir besar di Kluang, kami sangat tahu kondisi dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kluang, baik persoalan infrastruktur jalan, air, PDAM yang saat ini memang jadi problem, listrik, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya, kesehatan dan pendidikan. Ya, karena ya mohon juga bersabar, kami juga termasuk dengan Pak Bupati pada saat ini ya tentu tidak akan ingkar janji, hanya saja prosesnya yang harus kita bersabar. Dan artinya ya kami tidak akan lari dari tanggung jawab kami, karena prinsip kami hari ini kami baru 31 tahun. Kalau di satu periode DPRD ini kan hanya 5 tahun. Kami dilantik itu di usia 30, maka habis 2029 nanti di umur 35. Kalau kami tidak mampu berbuat dan membangun untuk masyarakat Kluang, maka di umur 35 itu kami akan menjadi sampah masyarakat dan tidak akan kembali dipilih oleh masyarakat. Nah, itu adalah prinsip yang kami pegang, dan tidak akan mungkin kami ingin menjadi sampah masyarakat di usia muda. Nah, sehingga harapan kami ke depan ya kami harus mengejar pembangunan itu. Ya mudah-mudahan, karena kami juga saat ini satu partai juga dengan Pak Bupati, dan alhamdulillah kemarin baru 1 bulan yang lalu
di kepartaian kami karena dari Partai Nasdem. Pak Bupati juga Pak Toha terpilih sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten, dan saya sebagai bendahara. Artinya ya saya berharap dengan kedekatan emosional dalam struktur kepengurusan partai ini, ya satunya harapan kami hanya untuk mempercepat pembangunan di wilayah dapil kami, sehingga kami bisa langsung menyampaikan kepada Pak Bupati ya terkait dengan persoalan pembangunan yang ada di Kecamatan Keluang juga Kecamatan Sungai Lilin. Yang ini akan menjadi modal bagi kami, sehingga ya harapan kami mempercepat pembangunan. Nah, setelah banyaknya perjalanan yang dilalui sampai di titik ini, apa sih Kak pesan Kakak kepada mungkin teman-teman di rumah, masyarakat, adik-adik mahasiswa, pesan yang ingin Kakak sampaikan agar bisa menjalani hidup yang baik, terlebih lagi dari kita teman-teman yang sama-sama dari keluarga sederhana, mulai dari nol gitu. Untuk adik-adik, terkhusus anak-anak muda, anak-anak yang sama seperti kami dari desa dan memang latar belakang keluarga sederhana, ya saya hanya ingin tetap berpesan bahwa ya harus tetap semangat dalam mencapai satu cita-cita. Tidak ada hal yang instan dalam dunia ini, semua harus butuh proses, tapi kata kuncinya adalah kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Ya, saya berprinsip bahwa ketika saya dilahirkan oleh ibu saya, semua orang tersenyum menyambut kehadiran saya di bumi ini. Maka target saya ketika terakhir kali saya nantinya menutupkan mata di dunia ini, semua orang akan menangis. Menangis atas jasa dan perbuatan kita selama di dunia ini. Artinya kalau kita sudah berkaca ke situ, ya mau tidak mau kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Nah, khusus untuk anak muda, sekarang di era pada saat ini, anak muda harus menjadi subjek, bukan objek. Artinya anak muda harus menjadi pelaku daripada pembangunan. Kenapa demikian? Karena anak muda lah yang memang dengan spirit kepemudaannya itu yang masih sangat semangat dan luar biasa. Jangan pernah berhenti bermimpi, yakinlah apapun harapan, apapun cita-cita, jangan pernah terhalang dengan kondisi ekonomi kita. Ketika kita ingin berusaha, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan. Kenapa demikian? Ya banyak pemimpin-pemimpin di negeri ini yang saya rasa bukan hanya dari latar belakang orang kaya dan anak pejabat. Tentu sebagai contoh saja presiden kita Pak SBY dari Pacitan. Dari Pacitan Pak SBY pada masa kecilnya mau mandi pun harus jalan 2 kilo. Artinya kalau dia harus jalan 2 kilo untuk mandi, artinya beliau bukan dari keluarga yang... Dan banyak pemimpin-pemimpin lainnya seperti yang lain. Nah, artinya bahwa jangan pernah berpikir kita anak desa, orang biasa dan anak petani, kita tidak mau bermimpi, karena yakinlah semuanya itu akan bisa tercapai ketika kita akan sungguh-sungguh dalam menggapai suatu cita-cita, karena pasti banyak jalan ketika kita ada keinginan. Yang penting luruskan niat. Mudah-mudahan kita akan menjadi anak-anak muda ke depan yang bermanfaat bagi daerah, karena hari ini memang cukup luar biasa tantangan bagi anak muda. Apalagi sekarang, kalau dulu orang-orang tua itu hanya takut dengan anak perempuannya, tapi sekarang anak-anak laki-laki juga harus lebih ditakuti. Karena kenapa? Dengan pergaulan bebas narkoba saat ini juga, apalagi judi online, slot dan lain sebagainya. Dan ini dengan perkembangan teknologi juga, anak muda hari ini lebih nyaman di dalam kamarnya dengan menggunakan gadgetnya, tanpa memperhatikan sosialnya. Sehingga ada perubahan tren sebenarnya pada saat ini bagi anak muda, dan ini berpengaruh juga kepada seluruh organisasi kepemudaan yang mengalami krisis kader pada hari ini. Kenapa? Karena kita sudah dininabobokkan dengan perkembangan teknologi,
kita sudah dinyamankan dengan bermain TikTok, Iya, gitu. bermain gadget di dalam ruangan, Iya, betul. dan adik-adik mahasiswa juga. Nah, harapan kami ya ini harus menjadi tantangan kita bersama, dan saran kami kepada anak-anak muda ya tetap, apalagi adik-adik mahasiswa, kalau bahasa kami itu kuliah, tapi organisasi harus menjadi prioritas. Kenapa organisasi harus menjadi prioritas? Karena semuanya itu hari ini yang dibutuhkan oleh baik dunia kerja ataupun pemerintah tidak hanya hard skill, kemampuan sesuai dengan bidangnya, tapi juga soft skill. Artinya kemampuan berbicara, bekerja dengan tim itu sangat dibutuhkan bagi anak muda saat ini. Dan itu tidak didapatkan di di bangku kuliah, dan itu didapatkan di bangku organisasi. Iya, betul sekali. Jadi saran saya untuk adik-adik mahasiswa, karena saya juga latar belakang dari aktivis mahasiswa, kuliah organisasi harus menjadi prioritas, namun tamat kuliah harus menjadi totalitas. Artinya jangan juga kita mengedepankan kuliah tapi tidak menyelesaikan tanggung jawab kita, karena kita punya tanggung jawab kepada orang tua untuk menyelesaikan perkuliahan. Saya pada waktu itu, walaupun saya banyak berorganisasi dan belajar berusaha sambil kuliah, alhamdulillah saya 3,5 tahun selesai pada waktu itu di S1, dan 1,5 tahun di S2 selesai. Nah, ini karena kenapa saya berpikir ini adalah tanggung jawab moral kita sebagai mahasiswa kepada orang tua, tapi dengan tetap tidak harus mengebelakangkan organisasi, karena di organisasi inilah kita akan bisa belajar untuk bagaimana menjadi mahasiswa yang memang seutuhnya, mahasiswa itu yang memang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oke teman-teman, sudah panjang sekali perbincangan saya dengan Kakanda Adriadi ini. Sudah banyak sekali pesan-pesan yang beliau sampaikan yang saya kutip, hidup di dunia itu cuma satu kali, maka manfaatkanlah hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, dan jadikanlah hidup bermanfaat untuk orang lain. Sekian, terima kasih, bye-bye.